Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitriyanti dari Fakultas IAIN Batu Sangkar dengan jurusan Tadris Kimia. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat fisika dan kimia. Apa sih tujuan dari sifat-sifat fisika dan kimia? Tujuan yang pertama yaitu menentukan titik didih etanol dan cairan lainnya. Yang kedua, menentukan apakah suatu senyawa padat larut atau tidak dalam cairan atau dalam air. Yang ketiga, menentukan apakah suatu cairan bercampur dengan air atau tidak. Yang keempat, menentukan apakah suatu zat mengalami perubahan fisika atau kimia. Yang pertama, landasan teori. Suatu cairan kita menggolongkan materi adalah berdasarkan sifat-sifatnya, kimia atau fisika. Sifat-sifat dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sifat serba sama atau homogen, atau sifat herbaneka atau hidrogen. Sifat serba sama mempunyai sifat-sifat fisika dan kimia yang tetap, sedangkan serbaneka tidak mempunyai sifat-sifat tetap. Bila gula dan garam dicampurkan dapat terlihat serba sama, tetapi campuran tersebut merupakan serbaneka karena masing-masingnya mempunyai sifat-sifat fisika dan kimia yang sangat berbeda. Baiklah, di sini saya akan menggambarkan diagramnya, yaitu yang pertama yaitu materi. Materi ini dibagi menjadi dua, yaitu serba sama dan di sini serbaneka. Serba sama ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, zat murni dan larutan. Ini adalah larutan. Sedangkan serbaneka yaitu campuran. Zat murni itu yaitu senyawa dan unsur. Contoh dari senyawa yaitu gula. Gula adalah sebuah senyawa dan merupakan senyawa murni. Dengan pemanasannya, gula akan terurai menjadi unsur karbon dan senyawa air. Sifat fisika merupakan sifat-sifat yang dapat diukur, diamati terhadap senyawa mengalami perubahan komposisi. Contohnya yaitu seperti sifat fisika terpenting, yaitu sifat fisika terpenting. Dan yang kedua, sifat fisik. Yang kedua yaitu sifat fisika tergantung. Di mana sifat fisika terpenting diantaranya yaitu
wujud, padat, gas. Sedangkan sifat fisika tergantung diantaranya gas, padat, cair, wujud, berwarna, density, titik leleh, titik didih, tahan listrik, dan menghasilkan panas, kelarutan dan kekasaran. Sifat kimia adalah sifat yang dapat diukur dan diamati bila zat melakukan perubahan di mana harus berlangsung reaksi kimia. Misalnya, besi berkarat, kayu dibakar, merupakan contoh perubahan kimia, yaitu perubahan kimia selalu oleh energi dan perubahan energi. Alat dan bahan. Alat-alat yaitu kawat kosa, gelas kimia 250 ml, termometer 110 derajat Celcius, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur 10 ml, gelas ukur. Sedangkan bahan etanol, lin powder, soda kue, sukrosa, kawat tembaga. Titik didihnya etanol. Yang pertama, masukkan 10 sampai 15 ml etanol ke dalam tabung reaksi. Masukkan termometer 0,0 sampai 1000 derajat Celcius ke dalam tabung reaksi berisi etanol. Tabung yang berisi etanol dan termometer dimasukkan ke dalam 300 ml air mendidih. Suhu di dalam tabung reaksi merupakan ke dalam air mendidih akan terus naik sampai mendekati titik didih etanol titik stabil suatu zat, biasanya 100 derajat Celcius. Yang kelima yaitu suhu 71 Celcius, mulai konstan, tidak naik atau turun, jangan sampai etanolnya habis. Etanolnya sudah habis dikarenakan melewati titik didih dari etanol. Jadi titik didih etanol yaitu 71 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu densital. Perbedaan densital pada zat harus berbeda. Yang bahan dan alatnya yaitu gelas tinggi atau panjang, gelas pendek bulat, gelas pendek 4 buah dengan 4 larutan yang berbeda sesuai. Sebelum kita memulai percobaan, pikirkan lebih dahulu mana larutan yang intensitasnya yang tinggi dan tulis prediksinya dan laporkan sementara. Cara prosedur atau percobaan setelah yang pertama yaitu setelah larutan yang berbeda telah siap dalam gelas kecil, masukkan larutan ke dalam gelas panjang dengan hati-hati. Lalu masukkan sesuai dengan ukuran densitas tertinggi dari yang tinggi ke yang rendah. Yang kedua, siapkan bahan-bahan yang ingin diketahui densitasnya, misalnya ubi atau kentang. Yang ketiga, potong seperti dadu dengan ukuran rusuk 0,5 sampai 1 cm. Yang keempat, masukkan dengan hati-hati bahannya yang ingin densitasnya diketahui. Yang kelima, perhatikan